Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama Prime Time Talk dan kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Saya kembali ke Pak Yamin. Pak Yamin, apakah ada fungsi atau mekanisme pengawasan dari para relawan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dari komisaris-komisaris yang profesional, kata Anda, tapi juga memiliki latar belakang relawan tersebut? Ya, teman-teman kan terus-menerus mengamati ini semua. Jadi kalau teman-teman relawan itu sekarang bikin badan partisipasi relawan. Jadi sesama relawan membentuk forum untuk ada semacam bagaimana kita menggagas soal partisipasi publik terhadap pengawasan kinerja pemerintahan. Dan jangan lupa Menteri BUMN itu kan diawasi parlemen. Kalau dia ngangkat yang salah, anggota yang komisaris yang salah, dia kan parlemen besok udah nanya. Bung Andreas itu mantan anggota DPR, tahu tuh bagaimana kawan-kawan di parlemen bisa menyerang Menteri BUMN yang salah mengangkat komisaris. Jadi pengawasan itu selalu ada sekali. Tapi intinya bahwa komisaris ini kan mewakili kepentingan pemegang saham, dalam hal ini pemerintah. Nah, pemerintah kan sudah merumuskan sepanjang pemerintahan Jokowi JK ini, BUMN itu mereka sudah dan fungsi peran BUMN untuk mengawasi BUMN. Jadi kalau profesional nanti semua bangkir semua jalan tol itu nanti orang yang enggak begitu sebenarnya. Jadi menurut saya enggak kita sempitkan yang dimaksud Bung Jaim itu profesional. Saya nggak mau berpikirnya profesional itu sempit. Makanya saya nggak mengatakan istilah profesional dari saya mengatakan kompetensi yang saya katakan. Nah, saya setuju kita mengawasi teman-teman kita yang di mana di komisaris atau dimanapun, konflik of interest harus kita jaga. Karena itulah moral bangsa ini ke depan. Jadi jangan sampai kita mengulangi masa lalu di mana semua dijadikan alat. Itu menurut saya saya juga nggak setuju. Oke. Ya. Ya, Pak Yamin, ini kalau kita melihat dari semua nama-nama komisaris yang menurut Anda tadi memang orang-orang yang berkompeten ya, selain profesional tapi juga berkompeten. Lalu Pak, bagaimana komentar Anda terhadap nama Dias Hendro Priyono? Apa hebatnya dia Pak sehingga menjadi komisaris di Telkomsel Pak? Telkomsel itu kan anak perusahaan BUMN. Telkomnya yang BUMN. Kan jadi kalau anak perusahaan tidak apa-apa Pak, ya, komisarisnya siapa saja? Bukan, maksud saya agak beda cara kita memandangnya, gitu loh. Kita kan harus fair juga. Dan apa juga yang membuat tidak hebatnya Mas Dias itu, saudara Dias itu hanya karena anak Hendro Priyono lantas kita pasti blame bahwa dia nggak kompeten. Terbalik juga. Maksud saya tidak menanyakan tidak menyampaikan soal dia tidak hebat atau gimana Pak. Tapi menurut pengamatan Pak Yamin, apa kapasitas seorang dia sehingga layak jadi komisaris? Iya, Anda kan mengira dia nggak hebat sehingga dia nggak boleh duduk di situ. Ya, menurut saya dia kompeten karena dia sudah pasti sudah lewat proses. Kan saya juga nggak mengatakan, saya ingin mengatakan begini loh, teman-teman yang jadi komisaris itu nggak juga ujuk-ujuk diminta, maksud saya nggak tanpa proses. Saya mendengar mereka sudah dipanggil lebih dahulu oleh menteri, saya mendengar mereka dipanggil oleh deputi, walaupun saya nggak pernah dipanggil ya, tapi saya tahu mereka dipanggil. Ada diskusi, ya itulah mungkin yang semacam fit on proper test. Kok Bapak nggak dipanggil mereka sudah Pak? Dipanggil lama, berkali-kali diajak diskusi. Alhamdulillah saya nggak Mas. Kalau Bapak ditawarin gimana? Dan bagi saya alhamdulillah saya pernah ditawarin, saya bilang enggak. Kenapa enggak Pak? Ada masalah Mas bagi saya. Ya itu kan cara saya memilih pekerjaan Mas. Beda lagi. Oke. Ya, baik Pak Yamin. Ya kan? Saya ingin mengakhiri diskusi ini dengan Anda Pak Yamin. Caleg kan nggak mau, sama aja kan cara Anda memilih pekerjaan. Jadi dan saya kira banyak sekali relawan itu kategorinya bukan job seeker.
Saya cuma ingin mengatakan, mengkritik begini ya, pandangan bahwa ada orang yang profesional, mumpuni, punya latar belakang yang hebat, hanya karena 6 bulan dia jadi relawan, lantas kita downgrade. Dia kan cuma relawan kok jadi komisaris. Nggak fair juga. Saya ingat juga teman-teman. Baik, Pak Yamin, saya ingin mengakhiri diskusi dengan Anda. Dia yang sebenarnya itu siapa? Statement, Pak. Sama Silakan. juga Dias juga begitu. Saya ingin mengatakan bahwa banyak sekali relawan yang bekerja tulus selama ini dan nggak jadi komisaris. Jangan sampai karena ada beberapa orang menjadi komisaris, relawan yang lain yang tidak menjadi komisaris ikut di-blame juga, seolah-olah mereka selama ini vested interest, kayak job seeker gitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang menjadi komisaris ini dia karena memiliki kompetensi. Ya. Jadi kita nggak boleh diskusinya balas budi. Simplifikasi juga. Saya menolaknya itu. Ya, baik Pak Yamin, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan Bapak M. Yamin, Ketua Presidium Seknas Jokowi. Saya masih bersama Pak Zaim dan juga Pak Andreas. Pak Zaim, Pak Andreas, gaji komisaris itu berapa sih sebenarnya sampai heboh seperti ini untuk menunjukkan komisaris BUMN? Berapa persen, Pak, yang saya tahu kalau menurut peraturan sih kalau nggak salah 20% dari gaji direksi. Tapi itu kan gaji pokok. Kita tahu kan di luar gaji pokok itu macam-macam tunjangan, fasilitas pelayanan, perlakuan. Cukup menggiurkan kalau kita tahu ada direktur BUMN yang gajinya sampai 200 juta per bulan. Itu direkturnya. Berarti komisarisnya ya kira-kira tahulah bisa sampai separuhnya. Mungkin bisa sampai separuhnya in total, ya kan? Dengan tambahan-tambahan tunjangan tadi. Betul, sementara pekerjaannya kita tahu. Kenapa pakai tunjangan, Pak? Kalau pekerjaan di eksekutif, direksi lebih besar kan daripada komisaris yang mungkin lebih banyak waktu untuk main golf kan? Betul, ya saya nggak tahu detailnya, tapi pasti ada lah, nggak mungkin hanya itu. Tapi saya rasa tadi poin yang dari Pak Yamin itu kan bukan itu, bahwa kita seolah-olah mendowngrade orang-orang yang hanya kompeten tapi karena relawan terus dipersoalkan. Kan bukan itu. Terbukti bahwa ada yang kompetensinya nggak match gitu. Yang mana menurut Anda? Tadi misalnya Rafli Harun yang seorang ahli tata negara. Ya kan? Dan itu kan hanya satu di antara, dan sekali lagi contoh-contoh ini kan mungkin baru 10 atau mungkin saja kita kenalnya yang bersangkutan sebagai pengamat tata negara, tapi mungkin saja punya kompetensi di luar yang kita. Dan satu lagi yang dimaksud pengawasan kan bukan seperti DPR, pengawasan politik sifatnya. Ini BUMN, perusahaan, pengawasannya adalah teknis, usaha, kebijakan ekspansi, investasi, dan targetnya adalah bagaimana membuat BUMN ini sehat, artinya untung. Jadi sama sekali menggunakan kriteria dan kapasitas yang berbeda. Nah, itu saya kira yang harus kita persoalkan. Dan karena itu kita harus kembali kepada soal mekanisme dan prosedur dan aturan yang memang dalam hal komisaris ini menurut saya sangat longgar, sangat rentan terhadap kepentingan politik. Itu yang perlu kita Pak Andreas, ini walaupun PDI Perjuangan tidak punya nama-nama khusus yang diletakkan sebagai komisaris, tapi sebagai kader partai yang kemudian kalau kita katakan putus hubungan sejak jadi komisaris bisa menjadi seorang profil independen, tapi dampaknya kalau mereka tidak lolos dalam menjalankan tugas, partai pasti kena, Pak. Maksudnya lolos dalam menjalankan? Ya, kalau dia tidak sukses nanti dalam tugasnya sebagai komisaris. Ya, saya kira di sini memang untuk partai, mereka tidak mewakili partai lagi gitu. Tapi orang susah melepaskan bahwa dia bekas orang partai, Pak. Ya seperti tadi gitu. Tapi yang saya lihat di situ adalah artinya dari partai di sini orang yang ditempatkan di situ karena memang dia punya kapabilitas, ya, dia punya kompetensi di bidang itu gitu. Ya justru partai juga menghitung betul, kita tidak sekedar juga menempatkan orang atau mengirim orang yang diminta. Ini kan tugas negara sebenarnya. Atau sebenarnya partai sengaja membiarkan bahwa orang-orang itu biar saja jadi komisaris karena posisi atau kursi di partai sudah nggak ada buat mereka. Juga terlalu banyak hal yang masih perlu dikerjakan di partai. Kan Anda bisa begitu, kan Anda sudah ketua, Pak. Kalau Bapak tidak ketua mungkin jadi komisaris di situ. Seorang seperti ya Pak Taniari atau Pak Soni Keraf, terus terang kalau saya boleh, ya lebih baik kita ini urus dulu di partai, ketimbang harus dia ada di sana. Tapi ini kan ya kita juga tidak bisa ini kan Pak, mereka juga mungkin perlu ada refresh dengan ke posisi-posisi yang lain. Iya, tapi tetap dengan kapasitas dan kapabilitasnya kan. Betul, justru itu gitu. Dan di sana
ya kita yakin orang-orang seperti Pak Soni Keraf tadi atau Pak Pataniari, ya mereka juga bisa membawa nama yang baik untuk PDI Perjuangan. Dan kita berharap seperti itu gitu, dan ya kami yakin mereka bisa melakukan itu. Oke, closing statement masing-masing Pak, silakan singkat saja. Ya, saya rasa kalau menurut saya yang harus diperbaiki itu memang mekanisme dan peraturannya. Kalau enggak, maka ini akan berulang. Problem ini akan berulang. Berulang 5 tahun sekali. Setiap kali ganti penguasa, ganti posisi, dan yang dijarah adalah APBN, anggaran negara, uang rakyat, ya kan. Jadi ini yang saya kira harus dicegah, dan kita tahu bahwa BUMN ini memang jadi sapi perahan, itu sudah dari dulu. Oke. Baik, kalau begitu sejelas itu gitu. Ya, baik. Saya harus mengakhiri diskusi kita kali ini. Saya jadi berpikir setelah pensiun jadi presenter mungkin mau jadi komisaris. Pak Andreas, terima kasih. Sukses buat Anda Pak Zain, terima kasih. Selamat malam.